Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Dwi Saputra dengan NPM 245200009 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek dari metalurgi fisik, yaitu dengan judul analisa head input, pengelasan terhadap distorsi, struktur mikro, dan kekuatan mekanis baja A36. Kita langsung aja. Pengenalan baja A36 dan pengelasan SMAW. Pada presentasi kali ini akan mengupas tuntas pengaruh parameter kunci pengelasan terhadap kualitas sambungan baja A36. Baja A36 adalah salah satu jenis baja karbon rendah yang sangat populer dan banyak diaplikasikan dalam berbagai sektor industri berat, terutama konstruksi kapal, jembatan, dan struktur bangunan. Keunggulannya terletak pada kombinasi kekuatan sedang, mampu las yang baik, dan biaya yang relatif ekonomis. Metode pengelasan yang sering digunakan untuk menyambung baja A36 adalah Shield Metal Arch Welding atau yang sering kita kenal SMAW. Dikenal juga sebagai pengelasan busur listrik manual. SMAW merupakan proses yang sangat serbaguna, ekonomis, dan sering dipilih karena kemampuannya untuk mengelas di berbagai posisi dan kondisi lingkungan. Dalam proses pengelasan, salah satu parameter krusial yang harus diperhatikan adalah head input. Head input didefinisikan sebagai energi panas yang dimasukkan ke dalam material persatuan panjang las. Besar head input ini memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik metalurgi dan mekanik dari sambungan las yang dihasilkan, termasuk distorsi, struktur mikro, dan kekuatan mekanis. Pentingnya head input dalam pengelasan. Head input merupakan faktor dominan yang mengendalikan proses pendinginan dan pemanasan selama pengelasan. Variasi dalam head input secara langsung mempengaruhi ukuran zona pengaruh panas atau HAZ, serta tingkat distorsi pada sambungan las. Tingginya head input akan memperlambat laju pendinginan, memberikan waktu lebih bagi butiran kristal untuk tumbuh besar di daerah HAZ dan logam las. Sebaliknya, head input yang rendah akan menghasilkan laju pendinginan yang cepat, yang berpotensi membentuk struktur yang lebih halus, namun juga meningkatkan resiko retak. Dalam studi kali ini, saya secara spesifik menginvestigasi 3 variasi head input. Yang pertama 1,08 kJ per mm, yang kedua 1,26 kJ per mm, dan 1,44 kJ per mm. Pemilihan variasi ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana setiap tingkat head input memengaruhi sifat-sifat material pasca pengelasan, sehingga dapat ditemukan head input optimal untuk aplikasi baja A36. Distorsi pada sambungan las baja A36. Distorsi pengelasan adalah perubahan bentuk atau dimensi pada material akibat siklus pemanasan dan pendinginan yang tidak merata selama proses pengelasan. Fenomena ini merupakan masalah umum yang sering dihadapi dalam fabrikasi logam, terutama pada struktur besar seperti yang menggunakan baja A36. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa distorsi pada sambungan las cenderung meningkat seiring dengan kenaikan head input. Hal ini terjadi karena head input yang lebih tinggi menyebabkan pemuaian termal yang lebih besar pada material di sekitar daerah las. Ketika material mendingin, kontraksi yang terjadi tidak merata, sehingga menghasilkan tegangan sisa yang menyebabkan deformasi atau distorsi. Distorsi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakakuratan dimensi, kesulitan dalam perakitan komponen, dan bahkan pengukuran integrasi struktur sambungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengendalikan head input secara cermat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan distorsi tanpa mengorbankan kekuatan dan kualitas sambungan las yang optimal. Struktur mikro. Pengaruh head input. Struktur mikro pada sambungan las adalah salah satu indikator paling penting untuk memahami bagaimana material akan berperilaku secara mekanis. Perubahan dalam head input selama pengelasan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap pembentukan struktur mikro ini. Head input tinggi. Head input
yang tinggi cenderung menghasilkan struktur mikro yang lebih kasar, dengan butiran yang lebih kasar dan besar di zona las dan zona pengaruh panas atau HAZ. Butiran yang besar ini disebabkan oleh laju pendinginan yang lebih lambat, memungkinkan lebih banyak waktu bagi butiran untuk tumbuh. Struktur butiran kasar umumnya diasosiasikan dengan peningkatan ketangguhan, namun dapat menyebabkan penurunan kekerasan dan kekuatan luluh. Head input rendah. Sebaliknya, head input yang rendah menyebabkan laju pendinginan yang lebih cepat, yang menghasilkan struktur mikro yang lebih halus dan butiran yang lebih kecil. Struktur butiran halus biasanya meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan. Namun, laju pendinginan yang terlalu cepat juga berpotensi meningkatkan pembentukan fasa martensit yang getas, sehingga meningkatkan risiko retak dan mengurangi ketangguhan. Keselarasan antara ukuran butiran, jenis fasa, dan distribusi fasa dalam struktur mikro sangat menentukan sifat mekanis akhir dari material las. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh head input terhadap struktur mikro sangat esensial untuk mengoptimalkan kinerja sambungan las. Kekuatan mekanis dan ketangguhan impact. Pengujian kekuatan mekanis merupakan langkah krusial untuk mengevaluasi performa sambungan las dalam aplikasi nyata. Dalam studi ini, kami berfokus pada ketangguhan impact, kekuatan tarik, dan kekerasan. Ketangguhan impact. Hasil pengujian impact menunjukkan bahwa ketangguhan tertinggi dicapai pada head input 1,44 kJ per mm dengan nilai 120 Joule. Ketangguhan impact adalah kemampuan material untuk menyerap energi sebelum patah, yang sangat penting untuk aplikasi yang mengalami beban dinamis atau tiba-tiba. Kekuatan tarik dan kekerasan. Head input juga secara signifikan memengaruhi kekuatan tarik dan kekerasan material las. Struktur mikro yang terbentuk akibat variasi head input atau butiran kasar versus halus secara langsung berkorelasi dengan sifat-sifat ini. Umumnya, struktur butiran halus cenderung memiliki kekuatan tarik dan kekerasan yang lebih tinggi, sementara struktur butiran kasar dapat meningkatkan ketangguhan. Trade-off kritis. Penting untuk memahami adanya trade-off antara kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan dengan tingkat distorsi. Head input yang optimal harus dipilih untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara sifat-sifat mekanis yang diinginkan dan minimisasi distorsi pengelasan. Ini adalah keputusan kritis dalam desain dan fabrikasi struktur. Studi kasus pengujian metalografi dan korosi. Selain sifat mekanis, analisis metalografi dan pengujian korosi memberikan wawasan mendalam mengenai integritas dan ketahanan jangka panjang sambungan las. Metalografi mikro. Ini gambarnya. Pengujian metalografi makro menunjukkan adanya korelasi langsung antara head input dan ukuran zona las. Ditemukan bahwa lebar zona las cenderung bertambah seiring dengan peningkatan head input. Ini mengindikasikan bahwa area material yang mengalami perubahan fasa akibat panas menjadi lebih luas dengan head input yang lebih tinggi. Metalografi mikro. Pada tingkat mikro, analisis mengungkapkan bahwa head input tinggi menghasilkan struktur butiran yang lebih kasar, sedangkan head input rendah membentuk butiran yang lebih halus. Perbedaan ini krusial karena secara langsung memengaruhi sifat mekanis dan ketahanan material terhadap lingkungan korosif. Laju korosi. Tadi ini juga menemukan bahwa laju korosi tertinggi terjadi pada sambungan las dengan head input 1,44 kJ per mm. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama untuk aplikasi di lingkungan maritim atau kondisi korosif lainnya, di mana baja A36 sering digunakan. Tingkat korosi yang tinggi dapat memperpendek umur pakai struktur dan memerlukan biaya perawatan yang lebih besar. Visualisasi perbandingan head input. Struktur mikro kasar. Head input yang lebih tinggi atau misalnya 1,44 kJ per mm menghasilkan struktur butiran kasar di zona las. Ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan ketangguhan namun berpotensi menunjukkan kekerasan dan kekuatan luluh.
Struktur mikro halus. Heat input yang lebih rendah, misalnya 1